بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله وهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Pada poin ini Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala setelah mengilzam mereka yang meyakini tauhidur rububiyah bahwa keyakinan tersebut harus mengantarkan mereka kepada tauhid al-uluhiyah untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, sehingga segala macam jenis ibadah, segala macam jenis syariah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus diarahkan dan ditujukan hanya untuk Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Karena ibadah itu pengertiannya adalah tauhid, sebagaimana yang telah kita nukilkan dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Setiap lafaz yang memerintahkan ibadah, u'budu, maknanya adalah wahidu, mentauhidkan, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai zat yang tunggal yang diibadahi, tidak kepada yang lainnya. Maka di sini beliau hendak memberikan contoh kepada kita tentang jenis-jenis dari ibadah tersebut yang manfaatnya agar jangan sampai seorang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah. Nah, jangan sampai ada seorang yang menganggap bahwa ibadah itu hanya terfokus kepada sholat semata. Jangan sampai mereka menganggap bahwa bernazar kepada selain Allah itu tidak termasuk ibadah. Berdoa kepada selain Allah itu tidak termasuk ibadah. Istighatsah kepada selain Allah itu tidak termasuk ibadah. Jangan sampai ada yang menyangka seperti itu, maka beliau pun menyebutkan jenis-jenis ibadah ini. Wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dari jenis ibadah. Dan ini laisa ala sabilil hasr. Bukan untuk membatasi bahwa jenis ibadah itu hanya seputar ini saja, tidak. Tapi jenis ibadah itu lebih banyak daripada yang disebutkan. Akan tetapi di sini hanya beliau
menyebutkan beberapa jenis ibadah min babit tamtsil. Ya, dalam rangka untuk menyebutkan beberapa permisalan-permisalan yang termasuk dalam kategori ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, lamma bayyana al-muallif rahimahullah ta'ala anna al-wajib 'alaina an na'budu Allah wahdahu la syarika lahu. Tatkala muallif rahimahullah menjelaskan bahwa yang wajib atas kita adalah menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, bayyana fima ya'ti syai'an min anwa'il ibadah. Maka setelah itu beliau jelaskan yang berikutnya beberapa hal dari jenis-jenis ibadah. Faqala, maka beliau pun menyatakan, wa anwa'ul ibadati mislul Islam wal iman wal ihsan. Dan jenis-jenis ibadah itu seperti Islam, iman dan ihsan. Wa hadhihi thalatha, dan ketiga jenis ibadah ini, al-Islam wal iman wal ihsan, hiya din. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan hadis yang masyhur dikenal dengan hadis Jibril. Jadi kita hanya membaca saja insyaallah, karena di sini nanti akan disebutkan tentang hadis Jibril ini. Jadi di sini kita akan sebutkan dulu matannya, menyebutkan secara syart dan tidak kita jelaskan, karena nanti insyaallah taala akan dijelaskan ya dalam pembahasan yang berikutnya. Kama jaa dzalika fi ma rawahu Muslim min hadits Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
hadhil asya'a hiya din. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 poin ini sebagai agama. Wa dzalika annaha mutadhamminatun lid-din kullih. Karena ketiga perkara ini semuanya mengandung agama secara keseluruhan, secara bertingkat-tingkat, tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Setiap muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Tapi setiap mukmin sudah pasti muslim. Naam. Belum tentu muhsin. Tapi kalau muhsin sudah tentu mukmin dan muslim min babi aula. Naam. Itu tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang tertinggi adalah darajatul ihsan. Tingkatan muhsin. Naam. Ya. Dan ini seluruhnya adalah agama. Islam, iman dan ihsan. Hanya saja terkadang antara Islam dan iman ya, itu mempunyai makna yang saling mencakup. Kalau disebutkan Islam, terkadang dimaksudkan Islam dan iman. Di tempat yang lain kadang disebutkan iman, yang dimaksudkan adalah juga termasuk di dalamnya Islam. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Naam. Ya. Maka boleh seorang mengatakan ana mukmin. Abdul Malik. Boleh enggak? Ana mukmin. Boleh. Kenapa? Untuk mentazkiyah diri antum. Ana mukmin. Boleh enggak Abdul Hadi? Ana mukmin. La tuzakku anfusakum. Saya yakin antum meyakini bahwa antum itu lebih baik. Sedangkan adanya seorang yang datang pada Rasulullah, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mustarafa ijtama'a. Mu'min iman darajah tsaniyah ba'dal Islam. Mu'min maksudnya di atas muslim. Boleh enggak? Kembali. Nah, barakallahu fiik. La budda min at-tafsil. Kalau yang dimaksudkan mukmin yakni mukmin bima jaa anillahi wa rasulin. Na'am. Ana mukmin. Mukmin billah wa bi rasulih wa bi kitabih. Na'am. Wa bil yaumil akhir wa bil qada wal qadar dan seterusnya. Kita menyatakan ana mukmin, tidak ada keraguan. Tapi kalau yang dimaksudkan mukmin derajat di atas Islam, di atas muslim, maka kita mengatakan ana mu'minun insyaallah. Ana mu'minun insyaallah. Laisa min bab syak. Naam. Baik. Nah, di sini disebutkan beberapa jenis ibadah itu. Wa minhu du'a. Doa, khauf, raja, tawakal, raghba berharap, rahba takut, khusyuk, khasyah takut, nanti akan disebutkan perbedaannya. Wal inabah kembali, isti'anah minta tolong, isti'adah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan, wadzabhu wan nadru wa ghairu dzalik. Ya, menyembelih dan bernadar
Dan yang selainnya dari jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seluruhnya milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ai kullu anwa'il ibadati mimma dzakara, ya, wa ghairihi aw wa ghairuhu, yaitu setiap dari jenis-jenis ibadah dari apa yang beliau sebutkan dan yang selainnya dan jenis ibadah yang tidak disebutkan, lillahi wahdahu la syarikalah, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala, maka tidak halal untuk diarahkan dan dipalingkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid itu milik Allah. Masjid mempunyai dua makna. Makna yang pertama yang dimaksud adalah bangunan-bangunan yang digunakan untuk ibadah. Ya, bunyat lil ibadah. Maka bangunan-bangunan tersebut tidak boleh seorang itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua yaitu apa? A'dha'us sujud. Ya, anggota sujud yang 7. Apa saja ya akhi Ismail? Dahi. 1 dahi. 2 hidung. Apa? Dianggap 1. Terus apa? Maksudnya dianggap 1 apa? Oh, kepala juga. Jadi sujud gini boleh? Ini mencakup ini semua. Ini juga. Mata. Gimana sujudnya? Gini. Biar ininya kena. Nah, ini maksudnya apa? Dahi dan hidung. Naam. Kemudian. Naam. Rukbatan. Lutut. Apalagi? Yadan. Maksudnya apa yadan? Kafan. Telapak tangan. Dan ujung-ujung kaki. Dalil. Man rawah hati. Itu perkataan Abbas atau perkataan Rasulullah? Hakada. Ta'akkid. Hal anta muta'akkid? Itu perkataan Ibn Abbas atau perkataan Rasulullah? Yang mengatakan umirtu an asjuda ala sabati azum. Perkataan Ibn Abbas atau Rasulullah? Siapa yang memerintah? Allah. Barakallahu fiik. Naam. Yani amarahullah. Itu anggota-anggota sujud. Ya, yang 7. Itu semua milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan kamu menyeru bersama Allah dengan siapapun. Penyebutan ahadan ini kaidahnya apa kemarin ya ikhwan? An-nakirah fi siyaqi nahi. Penyebutan nakirah dalam konteks pelarangan, memberikan faedah umum. Ya. Jangan kamu menyeru kepada malaikat, jangan kamu menyeru kepada para nabi, jangan kamu menyeru kepada Abdul Qadir Jailani, jangan kamu menyeru kepada siapapun dari kalangan orang yang soleh dan yang saleh. Jangan kamu menyeru kepada jin, jangan kamu menyeru kepada siapa saja. Nah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semua anggota-anggota sujud
Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakar al-muallif rahimahullah. Ya, disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala jumlatan min anwa'il ibadah. Beberapa dari jenis-jenis ibadah. Lalu beliau menyatakan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah itu satu pun, satu saja, yang lainnya kamu kerjakan hanya untuk Allah, satu jenis ibadah kamu serahkan pada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir, yakni keluar dari Islam. Ini menunjukkan bahwa seorang keluar dari Islam tidak mesti dengan keluarnya dia dan meninggalkan seluruh syariat Islam, tidak. Bahkan kalaupun dia mengamalkan mayoritas dari syariat Islam, lalu kemudian dia mengamalkan satu kesyirikan, satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia musyrik kafir, keluar dari Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyeru bersama Allah ada sesembahan yang lain, la burhana lahu bih, sesembahan yang lain itu tidak ada petunjuk bagi dia tidak punya hujjah, fa innama hisabuhu inda rabbih, hisabnya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Di sini menjelaskan pada kita bahwa orang yang menyuruh pada selain Allah, mereka itu kafir. La yuflihul kafirun, dan tidak beruntung orang-orang kafir itu. Maka mereka yang menyembah, mereka yang menyeru, mereka yang menyerahkan satu jenis ibadah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad asyraka wa kafar, sungguh dia telah musyrik dan kafir. Wa dzakara anna man sarafa minha syai'an bi ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Dan muallif menyebutkan bahwa siapa yang memalingkan sesuatu pada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wastadalla biqauli ta'ala, lalu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, bahwasanya masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyeru kepada sesuatu apapun bersama Allah. Wa biqaulihi, dan firman-Nya, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa wajhu dilalati minal ayatil ula, dan sisi pendalilan ayat yang pertama, Allah Ta'ala akhbara, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, annal masajid, bahwasanya masjid-masjid, wahiyya mawadhi'us sujud au a'dha'us sujud lillah, yang dimaksud masjid adalah tempat-tempat sujud atau anggota-anggota sujud, itu seluruhnya milik Allah. Wa rattaba ala dzalika biqaulihi, dan kemudian beliau menyertakan atas hal tersebut firman-Nya, fala tad'u ma'allahi ahadan, dan jangan kalian menyeru kepada sesuatu apapun bersama Allah. Ay la ta'budu ma'ahu ghairah, yaitu kalian jangan menyembah bersama Allah selainnya. Fatasjudu lahu, lalu kalian sujud padanya. Wa wajhud dilalati minal ayati tsaniyah, sedangkan sisi pendalilan dari ayat yang kedua, bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala bayyana, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, anna man yad'u ma'allahi ilahan akhara, bahwa yang menyeru bersama Allah ada sesembahan yang lain, fa innahu kafir, maka sesungguhnya dia itu kafir. Nah, li'annahu qala, karena Allah menyatakan, innahu la yuflihul kafirun,
Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Pensifatan ini karena mereka menyeru pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi qawlihi, dan dalam firman tersebut ada firman Allah yang menyebutkan la burhana lahu bihi. Tidak ada petunjuk, tidak ada hujjah, tidak ada dalil bagi dia ketika menjadikan selain Allah itu ilah. Ya, kata beliau, lafaz ini isyarah, merupakan isyarat dari Allah ila annahu la yumkinu an yakuna burhanun, mengisyaratkan bahwa tidak mungkin ada hujjah ataukah ada dalil ala ta'addudil alihati, tentang berbilangnya sesembahan itu. Fahadhihi sifatu, maka sifat ini yaitu sifat tidak ada burhan, sifat tidak ada hujjah, sifatun kasyifatun mubayyinatun lil amri, yaitu sifat yang menyingkap dan menjelaskan kondisi orang yang menyembah kepada selain Allah. Bahwa siapa saja yang menjadikan ilah selain Allah, keadaannya apa? La burhana lahu bi. Pasti dia tidak punya hujjah. Pasti. Nah, makanya beliau katakan ini sifat yang kasyifah, sifat yang menyingkap. Ya. Dan menjelaskan perkara orang yang menyembah pada selain Allah. Walaysat sifatan muqayyadah, dan bukan sifat yang mengkhususkan. Muqayyadah atau muqayyidah, bukan sifat yang mengkhususkan. Ya, maksudnya bukan yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa barang siapa yang menyeru bersama dengan Allah kepada sesembahan yang lain, yang sesembahan yang lain ini tidak ada hujjah bagi dia, oh berarti ada sesembahan yang lain selain Allah tapi ada hujjahnya. Tidak benar. Bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya adalah sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah burhanalahu bi. Pasti tidak ada hujjah. Ya, bisa dipaham ya? Naam. Maka bukan sifat yang mengkhususkan. Tukhriju ma fihi burhan, yang mengeluarkan yang ada dalilnya, yang ada hujjahnya. Li'annahu la yumkinu ayyakuna burhanun, karena tidak mungkin ada dalil, ada petunjuk, ada hujjah ala anna ma'allahi ilahan akhar, bahwa ada sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz ini menjelaskan sifat orang yang beribadah pada selain Allah. Bahwa yang beribadah pada selain Allah itu pasti tidak punya hujjah. La burhana lahu bihi. Naam. Maka sifat ini merupakan sifat yang tidak terlepas lagi dari orang yang menyembah pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti juga ketika Allah menyatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bighairil haqq. Perbuatan baghi dengan tanpa hak. Bukan berarti di sana baghi, ada baghi yang hak. Tidak. Tapi semua baghi itu bighairil haq, tanpa hak. Nah. Baik. Sehingga di sini beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah itu secara mujmal terlebih dahulu, secara global. Setelah itu beliau memasuki dalil-dalilnya secara terperinci. Menyebutkan satu jenis ibadah, doa misalnya, beliau sebutkan dalilnya. Kemudian khauf, dalilnya. Raja, dalilnya. Tawakkul, dalilnya. Dan seterusnya. Ini semua adalah untuk menjelaskan pada kita bahwa seluruh dan setiap jenis ibadah tersebut tidak diperbolehkan diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ilahuna ikhwan. Ya, karena yang berikutnya ini beliau sudah memasuki tafsil perincian dari dalil-dalil jenis-jenis ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tafaddalu hafizakumullah.